Sudah berkali-kali, sudah berulang kali, sudah sering sekali Gibran Rakabuming Raka, putra dari mantan Presiden Jokowi, didorong-dorong dan diupayakan supaya bisa bergabung dengan Partai Golkar. Dulu di masa menjelang Pilpres 2024 di bulan Oktober tahun 2023, di masa ketika Golkar masih dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto, digembar-gemborkan Gibran bakal bergabung ke Partai Golkar lewat organisasi pemuda AMPI atau Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Tapi ternyata usaha-usaha ke arah itu gagal membuahkan hasil. Dan belum lama ini, isu Gibran bakal merapat ke Partai Golkar kembali mencuat. Kali ini lewat MKGR atau Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Tapi ternyata usaha-usaha ke arah itu lagi-lagi gagal membuahkan hasil. Gibran nggak jadi datang ke acara MKGR dan posisinya digantikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bahlil Lahadalia. Lalu pertanyaan kita sekarang yang bikin kita penasaran, ada masalah apa? Sehingga Gibran selalu digadang-gadang bakal bergabung ke Partai Golkar. Dan mengapa semua usaha itu pada akhirnya nggak pernah terwujud. Apakah sampai sekarang Gibran masih merasa ragu, masih maju mundur buat gabung ke Golkar? Atau bisa jadi juga sampai sekarang masih ada penolakan dari internal Golkar terhadap sosok wakil presiden ini? Nah, gimana kalau menurut kalian? Tulis analisa kalian di kolom. Peran roda nasib politik berubah cepat. Pak Jokowi dan keluarganya yang dulu dieluk-elukan, sekarang sudah nggak sekuat dulu lagi. Roda politiknya sedang berputar ke bawah. Pak Jokowi udah nggak sekuat sewaktu dia bisa mengoyak-ngoyak dan dengan enteng mengambil alih Golkar. Dia udah jauh turun kekuasaannya dibanding ketika dulu. Dia bisa dengan gampang memaksa Ketua Umum Partai Golkar waktu itu, yakni Pak Erlangga Hartarto, mundur dari jabatannya. Pak Jokowi udah terkena pukulan Mahkamah Konstitusi yang bikin anak bungsunya, yakni Kaisang, gagal maju di pilkada. Gibran sudah terhantam oleh isu memalukan soal Fufu Fafa. Lalu Kaisang dan istrinya terkena skandal pesawat jet pribadi dan gaya hidup mewah di Amerika. Sang anak perempuan, Kahiyang dan suaminya disebut-sebut dalam kasus korupsi Blok Medan yang diselidiki oleh KPK. Di Pilkada 2024, walaupun masih bisa memaksakan kemenangan di Jawa Tengah dan Solo, tapi praktis endorsement Pak Jokowi ke puluhan calon kepala daerah lain nggak berpengaruh banyak. Atau bahkan pengaruhnya malah negatif, seperti yang terjadi di pemilihan Gubernur Jakarta. Lalu PDI Perjuangan pun sekarang sudah berani memecat Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution dari partai mereka. Upaya-upaya balasan dengan cara memenjarakan Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto lewat tangan KPK ternyata nggak berhasil. Bahkan sekarang giliran KPK yang harus menghadapi sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Hasto. Sementara itu skandal pagar laut di Utara Banten, skandal pengkaplingan laut dengan backup pemberian status proyek strategis nasional, sekarang kasus ini sudah mulai juga menyeret-nyeret keterlibatan serta tanggung jawab Pak Jokowi. Lalu kabar yang mulai santer terdengar sekarang ini nih, kabar seru terbaru yang sudah mulai beredar belakangan ini. Kabarnya setelah merombak tentara, setelah merombak jajaran TNI, Pak Prabowo bakal merombak jajaran polisi yang sekarang ini ada di titik nadir. Citra polisi sudah sangat terpuruk. Kabar santer yang beredar, orang kepercayaan Pak Jokowi, yakni Kapolri Listio Sigit, dalam waktu dekat dia bakal diganti. Nah, makanya nih, melihat roda nasib Pak Jokowi dan keluarganya yang sudah menurun, sudah sangat menurun, sekarang menjadi wajar kalau di internal Partai Golkar sendiri, antusiasme buat menarik keluarga Pak Jokowi masuk semakin menurun juga. Para kader, apalagi para petinggi Golkar, pastinya nggak ingin
partainya diambil alih sama orang yang perputaran nasib politiknya sedang menurun dan keluarganya dilingkupi banyak skandal yang siap meledak kapan saja. Mereka juga pasti berhitung soal mendekatkan poros Presiden Prabowo ke PDI Perjuangannya Ibu Mega. Para petinggi Partai Golkar punya kepentingan supaya bisa terus berdekatan erat dengan Pak Prabowo. Dan hubungan Pak Jokowi yang merenggang dari Presiden Prabowo bisa jadi bikin Partai Golkar menjadi takut dan berhitung ulang. Mereka khawatir seandainya Gibran di acara MKGR, apalagi kalau sampai bergabung ke MKGR dan Golkar, mereka khawatir semua itu bisa melempar sinyal negatif kepada Presiden Prabowo. Mereka khawatir masuknya keluarga Pak Jokowi ke Partai Golkar malah akan membuat mereka menjadi jauh dari Pak Prabowo. Mereka khawatir hubungan mereka dengan Presiden Prabowo bakal sangat dipengaruhi sama suasana. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang Gibran Rakabuming Raka. Jadi di sini teman-teman, mari kita lanjutkan. Kita lihat apa yang menjadi tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video ini dari Gibran Rakabuming Raka. Di sini teman-teman disampaikan, ya, siapa yang menanam maka dialah yang menuai. Artinya teman-teman, siapa yang akan menanam dan dialah juga nantinya yang akan menuai hasilnya, ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, menurut gue ya, diterima aja jika Golkar ingin hancur, tapi kalau Golkar mau maju pecat Bahlil dan adakan pemilihan pemimpin baru Golkar. Jadi ini menurut para netizen ya teman-teman, katanya ya terima aja jika Golkar ingin hancur, tapi kalau Golkar mau maju ya silakan untuk pecat Bahlil dan adakan pemilihan pemimpin baru namanya Golkar, ya. Jadi di sini teman-teman, Golkar takut dihianati seperti PDIP. Jadi teman-teman, pengkhianat susah dicarikan obatnya. Perlahan tapi pasti keluarga dinasti akan nyungsep, ya. Jadi pelongo-pelongo nggak guna katanya. Nah, teman-teman di sini ya, mari ya Jokowi keluarga dan kroninya banyak dosa. Korup dunia, tangkap adili, hukum seumur hidup, miskinkan untuk bayar hutangnya 8.000 triliun, ya. Nah, rusak kalau Gibran diterima jadi anggota Partai Golkar karena Gibran nggak iso opo ataupun iso opo-opo, ya. Jadi teman-teman, ini menunjukkan bahwa mantan Presiden Jokowi dan keluarganya tidak ada harganya, ya. Jadi orang yang tidak punya dasar kepribadian yang jelas sehingga menghalalkan segala cara untuk harta dan tahta. Jadi teman-teman, semoga sudah tidak ada lagi partai besar yang mau menerima Jokowi dan keluarganya sehingga tidak bisa lagi mendapatkan ruang untuk menjalankan kelicikannya, ya. Biar tamat sudah kiprahnya memboprak perondakan negeri tercinta ini. Jadi manusia nggak ada azab susah, tolak aja tidak ada gunanya. Jadi teman-teman, mana mungkin Golkar mau karena Mulyono pinternya tipu-tipu. Jadi pengkhianat akan menuai pengkhianatan juga. Nah, teman-teman ya, dilanjutkan di sini. Selesaikan dulu Pak Mulyono ijazahmu sama ijazah anakmu, baru dijadikan pejabat dengan meremehkan sekolah Pak, ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, lebih baik tidak bernaung di Partai Golkar, bernaung saja jadi di partai kecil, partai baru yang belum banyak dosa dan negara ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, mungkin Partai Golkar tidak mau menerima keluarga Mulyono, bisa jadi bumerang buat Partai Golkar ke depannya. Bravo Mbak Rini. Jadi Golkar sudah banyak kader-kader cerdas, jangan terima Gibran karena nantinya dia pasti ingin maju lagi di Pilpres sebagai perahunya. Hargai senior Partai Golkar. Jadi kalau Golkar menerima Gibran tahun 2029, suara Golkar tidak laku lagi alias tidak masuk parlemen karena lagi pula Gibran tidak layak jual trim lagi, ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, untuk menyambut Indonesia emas di tahun 2050 dibutuhkan
pemimpin yang cerdas bukan pemimpin yang bermasalah. Jadi, jika Golkar menerima keluarga Mulyono, maka Golkar akan hancur lebur. Rakyat yang cerdas sudah muak terhadap keluarga dan pengkhianat. Jadi buat tak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau ada partai yang menerima keturun ini ke partainya, maka hati-hati perilaku maling kundang terulang lagi. Nah, di sini teman-teman, Golkar cerdas 100% untuk tidak terima kalau Jokodok amit-amit mau rakus, mau kuasai Golkar dan keren pecat semua. Kalau Jokowi di PDIP, bisa-bisa Golkar bubar. Kalau Raja Edan masuk Golkar, jos untuk Golkar ikut PDIP, tidak lagi butuh kalau fufu-fafa. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kami berdoa semua partai menolak dinasti Jokowi. Jadi, Sisto Sigit tidak mengabdi pada rakyat ataupun negara, tapi mengabdi pada penguasa, padahal yang menggaji adalah rakyat. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan, kalau Golkar mau hancur suaranya akan merosot tajam, silakan terima Gibran jadi kadernya. Jadi kalau ada partai menerima bergabung, maka partai akan hancur dan tidak akan dipercaya lagi ya. Nah, yang semoga saja para pengurus dan tokoh-tokoh Golkar semua masih pada punya pemikiran yang waras, sehingga harus berani menolak calon kader yang tidak kompeten dan minus suaranya di masyarakat. Nah, teman-teman, ya sama aja miara anak macan setelah besar akan memangsa yang membesarkan, gak jauh dari bapaknya juga ya. Wajah para koruptor tidak pernah puas dengan jabatannya dan tidak berhenti untuk mencapai hasratnya. Jadi setuju Golkar tolak kalau Jokowi masuk sebagai kader karena ke depan tidak mungkin bisa membuat gaduh partai. Jadi siapapun yang mau menerima pengkhianat, siapa yang mau menerima pengkhianat ya. Jadi teman-teman, politik Indonesia saling hianat, yang menang yang berkuasa. Jadi pengkhianat siapa yang mau terima kasihan ya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan ya, Jokowi ketika ditanya mengapa dukung RK, jawabannya karena rekam jejak dan sekarang RK baru dikejar KPK dan sekarang tidak tahu juntrungnya itu ya. Nah, jangan diterima nanti jadi pengkhianat ya. Nah, bikin partai sendiri jangan mau partai kemasukan keluarga Jokowi perusak NKRI. Nah, bencana buat Golkar, bencana buat Indonesia, keluarga pengkhianat ya. Ayo Golkar bersih-bersih, ingat sejarah besar partai yang besar di Indonesia. Oke teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan Golkar bertanggung jawab pencalonan Gibran menjadi cawapres. Jika Golkar tidak mencalonkan Gibran menjadi cawapres, kita tidak mempunyai cawapres yang parah-parah seperti si Gibran ini, bindonya, bahkan tidak bisa omong saat ini ya. Jadi sabar dan tabah Pak Wi, ternyata para partai lebih selektif, pintar dan dewasa dari pengalaman kemarin ya. Jangan kasih pintu buat pengkhianat. Nah, kalau Golkar menerima Fufafa atau si Asam Sulfat atau si Samsul, bukan tidak mungkin suatu saat dia akan berkhianat kayak di PDI. Jadi bukan Golkar yang mencalonkan Gibran menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo. Nah, udah bagus, cuma ditolak jadi kader partai politik, bagusnya ditolak jadi manusia. Mana mungkin diterima yang ada dilepehin ijazahnya yang gak jelas. Nah, apapun beritanya, gue gak percaya kalau Mulyono dan keluarganya belum diadili. Jadi, kalau Jokowi atau Gibran masuk di partai Golkar, Bahlil pasti digeser ya. Jadi Golkar itu kader-kadernya pintar-pintar, tidak sembarangan menerima begitu saja. Nah, saya bukan orang Golkar, tapi aku akui Golkar kadernya orang-orang pintar, cerdas-cerdas semua. Jadi sangat tidak pantas jika orang bodoh masuk dalam kader ya. Diteruskan di sini teman-teman. Ya, silakan dipertimbangkan Golkar dengan matang. Saya salut dengan Golkar, kan banyak kader yang pintar dan ilmuwan semua.